pikir, wah Pastor Tony seronok lah dia cakap di depan. Sebenarnya itu pilihan saya yang terakhir. Namun karena panggilan Tuhan, seperti kesaksian Paulus di sini, setiap kita yang dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan bersandar kepada kekuasaan Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Saudara, kembali kepada Efesus bab yang keempat. Sekarang saya mau jelaskan, coba kamu lihat tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya senang dengan kalimat tingkat pertumbuhan. Saudara, perjalanan iman kita, pertumbuhan iman kita adalah satu proses. Tidak ada orang menjadi sempurna sehari dua. Malah tidak ada hamba Tuhan pun menjadi sempurna. Paulus katakan, aku mengejarkan supaya dapat disempurnakan. Tapi Paulus pun mengatakan dia belum sempurna. Maksudnya hanya waktu Yesus datang kedua kali, saudara dan saya akan disempurnakan. Tapi ini tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan saya mau mengajak saudara lihat dalam 2 Petrus bab yang pertama. Maksudnya macam ada tingkat-tingkatnya. Ada satu pertumbuhan, satu proses, bukan statik, bukan stagnan, tetapi satu yang dinamik, satu yang sedang bertumbuh. Kita sedang meningkat dewasa rohani di dalam Kristus. Dan Petrus bab 2 Petrus bab yang pertama, 2 Petrus, surat Petrus yang kedua, saya baca dari ayat yang kelima. Inilah tingkat pertumbuhannya. Coba kita lihat, ini Rasul Petrus, bukan Paulus. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan atau kekudusan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih kepada saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Perkataan pengenalan di sini juga sama juga perkataan tadi dalam Efesus 4. Yang kamu akan jadi giat dan berhasil dalam pengetahuanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Maksudnya saudara, untuk mengenal Yesus dengan lebih dekat lagi, ini bukan hanya semata-mata satu proses intelektual. Bukan hanya setiap jam mengkaji firman Tuhan, kita sudah semakin dekat dengan Kristus. Rasul Petrus mengatakan bahwa pertama-tama adalah iman, kan? Di atas iman itu pertumbuhan, tingkat pertumbuhan itu kebajikan. Saudara, charity. Bagi saya, itulah Yakobus mengatakan, aku akan membuktikan imanku dengan perbuatanku. Senang kita katakan saya percaya Yesus, tetapi mana perbuatan kita, kebajikan kita? Dalam waktu-waktu yang sukar dan kesesakan yang dialami ramai orang, bukan hanya di antara jemaat Tuhan, tetapi orang luar. Dalam mungkin 2,5 minggu sudah PKP, sudahkah saudara melakukan kebajikan kepada orang lain? Saudara, kadang-kadang bukan juga kita mau
memberi sedekah kepada semua orang yang minta kepada kita. Baru 1 minggu yang lalu saya di Inanam, yang mana itu, Taipan di Inanam, dan ada seorang lelaki, dia menggendong seorang bayi mungkin 2-3 bulan, masih kecil, mungkin baru lahir, dan dia menghampiri kereta saya sedang mau jalan sudah itu, dan saya tanya, saya macam tegur dengan dia, menyapa dia minta sesuatu. Wah, saya pikir dia mau bagi saya itu bayi. Sebenarnya dia mau kasih tunjuk saya itu bayi supaya macam saya bersimpati begitu, kasihan dengan dia begitu, mau bagi dia duit. Dan kemudian ada satu orang, dia bilang, jangan kamu bagi, ini orang biasa ini begitu dia punya cara. Dia bilang, ada orang lain ya. Dia bilang, jangan kamu bagi. Sebenarnya saya tahu mungkin itulah cara dia untuk mendapat uang, tapi saya tidak peduli. Saya masih lagi mau bagi dia 5 ringgit, tapi semua orang itu sudah intervene, jangan kamu bagi. Tidak jadi, dia lari, dia takut, dia lari itu, dia lari. Saudara, kenapa kadang-kadang saya tahu orang itu tidak begitu baik atau jujur pun, saya masih mau bantu dia. Sebab bagi saya 10-20 ringgit itu, bagi saya Tuhan memberkati hidup saya. Mungkin dia susah, dia tidak dapat kerja. Mungkin dia ada anak-anak yang dia perlu kasih makan. Dia lebih memerlukan 20 ringgit, 30 ringgit daripada saya. Saya ada 50 ringgit dalam bank. Mungkin orang itu 5 ringgit pun. Mungkin account bank pun dia tiada. Itulah maksudnya atas iman kita kebajikan. Kebajikan. Memang sesuai dengan pimpinan Tuhan, saya bukan mendorong kita, semua orang yang minta sedekah kita bagi. Nanti jadi kebiasaan pula, seluruh KK banyak orang mau minta duit. Itu pun tidak baik, tidak baik. Atas kebajikan itu pengetahuan, atas pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Perhatikan ayat 7, saudara. Atas kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, maksudnya saudara seiman. Dan kasih kepada saudara, kasih kepada semua orang. Wah saudara, ini kemuncaknya. Sama ada kita dapat mengasihi bangsa-bangsa yang mungkin kita langsung tidak pernah ada pergaulan apapun. Sama ada sebab perintah Yesus dalam khotbah di bukit adalah mengasihi musuh-musuhmu. Wah luar biasa. Jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi saudara. Kasihilah musuh-musuh. Kasih akan semua orang itu adalah, inilah menurut tingkat pertumbuhan di dalam Kristus. Dan bila kita giat dalam semua yang Petrus katakan dalam bab yang pertama ini, kita berhasil dalam pengenalan kita atau pengetahuan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu bukan semata-mata intellectual progress. Memang itu ada tempatnya untuk mengkaji, menelaah firman Tuhan. Itu tidak lari, not an option. Tetapi marilah kita sadari bahwa dalam hal kita mengenal Yesus, inilah sifat-sifat yang Tuhan mau lihat dalam diri kita, supaya kita terus menjadi dewasa atau mencapai kedewasaan penuh. Saudara, kembali kepada Efesus. Saya mau uraikan sekarang ayat yang seterusnya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, selagi kita belum ada pengetahuan yang mantap tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan terus diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Apalagi akhir zaman semakin dekat.
Kalau ajaran Yesus dalam Injil Markus bab yang ke-13 dan Injil Matius bab yang ke-24, yang pertama Yesus katakan adalah jangan kamu disesatkan. Akan tampil, akan muncul nabi palsu, mesias palsu, guru yang palsu. Kalau kita tidak ada kemahiran di dalam firman Tuhan, kita senantiasa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sebab bukan semua manusia itu ada niat yang baik. Di sini mengatakan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Banyak bagian firman Tuhan yang lain, ada yang menyampaikan firman Tuhan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan karena uang, popularity. Saya masih ingat, ini sudah mungkin 15 tahun yang lalu. Saya terkejut. Saya pernah mengunjungi Indonesia beberapa kali. Dan di Indonesia mereka jauh lebih bebas. Banyak ini stasiun television Kristen. Dan ada siaran dari luar negeri. Senang, ada beberapa channel. Kamu boleh menonton ini khotbah dari mereka syarikat dan sebagainya. Dan mungkin waktu itu saya di hotel dan saya menonton satu rencana. Dan seorang hamba Tuhan yang agak famous, saya tidak perlu sebut nama dia. Dan dengan tidak segan silu dibilang, kalau gerejamu tidak memberkatimu, kamu berilah persembahan persepuluhan kepada pelayanan saya. Dia beri lagi itu tahun cuma. Dia suruh orang bagi itu duit persepuluhan dengan diri dia lah. Ada beberapa penginjil atau hamba Tuhan di US, begitu mewah. Rumah mereka itu, mereka punya tempat mandi, ada emas keliling, emas. Dan mereka katakan, ada satu orang yang mengatakan, kalau saya naik pesawat dengan orang lain, susah saya mau berdoa sebab mereka ini orang berdosa, mereka ini ada roh-roh jahat. Jadi kamu bagi saya duit, saya mau beli pesawat sendiri, private jet. Ini bukan pastor buat cerita, kamu boleh menonton, bukan hanya satu orang. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mengatakan seperti itu. Jadi hati-hati bahwa yang penting kalau kita sudah mantap dalam pengetahuan akan firman Tuhan, siapapun menyampaikannya, kita tidak usah takut. Maksudnya kita dapat mempertimbangkan, menilai sejauh mana kebenaran itu oleh Roh Kudus. Dan kita menerima yang baik dan kita menolak yang jahat. Saudara, inilah rencana Allah bagi gereja mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan saya berdoa untuk jemaat Tuhan khususnya di SIB Indah Permai, jadikanlah ini, ayat ini menjadi pegangan kita, kerinduan kita sebagai umat Tuhan, bukan hanya secara pribadi, secara korporat, gereja Tuhan di tempat ini. Kita bersatu hati, memelihara kesatuan roh. Kita rindu membaca firman Tuhan dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mengenal Yesus dengan lebih dekat. Menjadi matang rohani, bahkan mencapai kedewasaan penuh. Dan kita terus meningkat, maksudnya tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Segala yang baik yang ada pada kita atas karya Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita tingkatkannya supaya kita dijadikan. Dalam 2 Korintus 3, Paulus mengatakan oleh roh yang merdeka, yang bebas itu, kita dirubah seturut dengan gambaran Kristus.